Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya akan menceritakan asal-usul nama Irian. Alkisah di sebuah desa di Biak Selatan tinggallah seorang laki-laki muda bernama Manana Kardi. Ia menderita penyakit kudis yang cukup parah sehingga tidak ada satupun tetangga yang mau dekat dengannya. Saudara-saudaranya pun membencinya karena merasa jijik dengan penyakit Manana Kardi. Mereka tidak mau sekamar dengan Manana Kardi dan menyuruh saudaranya itu tidur di luar. Manana Kardi tidak menolak ketika harus tidur di luar, namun ternyata lama-kelamaan saudara-saudaranya semakin tidak tahan tinggal serumah dengan Manana Kardi yang berpenyakit kudis dan bau. Mereka mengusir Manana Kardi dari rumah. Pemuda itu pun meninggalkan rumahnya dengan perasaan sedih. Ia mendayung perahu mengarungi lautan. Akhirnya ia terdampar di sebuah pulau di Biak Timur. Manana Kardi menetap di pulau tersebut. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, ia memangkur sagu. Ia juga membuat tuak dari air nira. Suatu hari ia menemukan air niranya habis. Lalu ia berniat mencari tahu siapa yang mencurinya. Pada malam harinya, ia bersembunyi di dekat pohon-pohon kelapa tempat ia menggantungkan batang-batang bambu berisi air nira. Ketika itu, ia melihat sesosok makhluk yang bersinar sedang menghabiskan air nira miliknya. Ia segera bergegas menangkapnya. "Lepaskan aku. Aku adalah bintang pagi yang sebentar lagi harus menghilang karena matahari akan muncul. Aku akan melepaskanmu dengan syarat kau harus menyembuhkan kudisku dan memberiku istri yang cantik," ujar Manana Kardi. "Mudah saja, panjatlah batang pohon bitanggung yang terdapat di pinggir laut. Ketika gadis yang kau inginkan sedang mandi di laut, lemparlah satu buahnya ke tengah laut. Ia akan menjadi istrimu kelak," ujar bintang pagi. Lalu Manana Kardi melepaskannya pergi. Sejak saat itu, Manana Kardi rajin duduk di bawah pohon betanggur. Suatu kali ia melihat seorang gadis cantik mandi di laut. Ia segera memanjat pohon tersebut. Gadis itu bernama Insoraki yang merupakan putri kepala suku. Manana Kardi melempar buah bitanggur ke arah laut. Buah tersebut terombang-ambing dan mengenai tubuh Insoraki. Berkali-kali Insoraki menepis buah tersebut, tetapi buah itu kembali terombang-ambing ke arahnya dan mengenai tubuhnya. Akhirnya Insoraki bergegas pulang ke rumah. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Insoraki hamil. Gadis itu sangat bingung, kemudian lalu menceritakan kejadian di pantai kepada ayah dan ibunya. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Konori. Sesuai dengan tradisi, untuk bayi yang baru lahir diadakan pesta pemberian nama. Manana Kardi ikut hadir pada upacara tersebut. Ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba Konori merangkak dan memeluk kaki Manana Kardi sambil berteriak, "Ayah!" Kejadian tersebut membuat Insoraki dan Manana Kardi diharuskan menikah. Para penduduk merasa jijik dengan keadaan Manana Kardi sehingga mereka semua pergi meninggalkan desa. Mereka juga merasa takut tertular penyakit yang diderita laki-laki itu. Desa itu menjadi sangat sepi. Hanya Manana Kardi, Insoraki, dan Konori yang tinggal di sana. Suatu hari Manana Kardi membuat sebuah api unggun di depan rumahnya. Tiba-tiba ia menceburkan dirinya ke dalam api unggun tersebut. Anak dan istrinya menjerit ketakutan. Namun keajaiban terjadi. Tak beberapa lama kemudian Manana Kardi keluar di gumpalan api tersebut. Tubuhnya telah bersih. Kudis di tubuhnya hilang sama sekali. Wajahnya pun bersinar tampan. Manana Kardi merasa menjadi manusia yang baru. Kemudian ia mengajak anak dan istrinya meninggalkan desa tersebut dan berlayar ke arah Manokwari. Mereka menepi di sebuah pulau dekat Manokwari. Pulau tersebut sangat luas dengan pemandangan yang indah.
Konori sangat senang bermain di pantainya. Ketika hari mulai siang, matahari bersinar terang, udara menjadi sangat panas. Konori berteriak memanggil ayahnya, "Irian, ayah, Irian." Dalam bahasa orang Biak, Irian berarti panas. "Tenanglah nak, ini adalah tanah nenek moyangmu. Kita akan tinggal di sini," ujar Manana Kardi. Semenjak saat itu, wilayah tersebut dinamakan Irian. Ada pesan tersirat di dalam asal-usul nama Irian, yaitu segala cobaan hidup harus dilalui dengan kesabaran. Sekian dan terima kasih.